Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Jurnaidi Wahidin di mata kuliah Statistika Universitas Bina Sarana Informatika. Pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas perihal ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan dan ukuran dispersi. Pada subbab ini ada beberapa poin pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mean, kemudian median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Referensi yang saya gunakan pada materi kali ini yang pertama adalah buku dari Dr. Budiono dan Dr. Iwayan Koster dengan judul Statistika dan Probabilitas, kemudian modul kuliah Universitas Bina Sarana Informatika pertemuan ketiga dengan judul Ukuran Gejala Pusat Data yang Dikelompokkan dan Ukuran Dispersi. Jadi diadopsi dari modul BSI. Oke, yang pertama adalah rata-rata hitung atau mean, di mana memiliki rumus jumlah semua nilai data dibagi banyaknya nilai data. Jadi ada dua hal yang akan kita gunakan, atau ada dua data yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah data tidak berkelompok, dan yang kedua adalah data berkelompok. Untuk data tidak berkelompok sering kita jumpa bahwasanya untuk menghitung mean itu hanya tinggal dijumlahkan datanya atau dijumlahkan nilainya, kemudian dibagi dengan jumlah datanya atau jumlah nilainya. Di sini ada contoh, ada 5 nilai, yaitu 70, 75, 60, 65, dan 80. Kelima nilainya dijumlahkan, kemudian dibagi dengan total datanya atau total nilainya, yaitu 5. Jadi 350 dibagi dengan 5, yaitu hasilnya 70. Ini hitung-hitungan dasar untuk yang mean untuk data yang tidak berkelompok. Bagaimana dengan data yang berkelompok? Data yang berkelompok atau kita kemarin sudah membuat tabel distribusi frekuensi di mana sudah ada interval kelas, kemudian ada frekuensi, ada nilai tengah. Kemarin kita sudah belajar untuk membuat tabel distribusi frekuensinya. Dari tabel distribusi frekuensi kita akan menghitung nilai mean-nya atau rata-rata hitung. Jadi di sini ada rumus, sebenarnya rumusnya sama, cuma dengan variabel yang berbeda. Rumus yang pertama yaitu sigma fx dibagi sigma f. Kalau rumus yang kedua, sigma fi mi dibagi sigma fi. I itu maksudnya adalah data keberapanya, atau jumlah datanya juga bisa. Kalau m dan x di sini bisa diartikan untuk nilai tengahnya. Jadi jangan bingung ketika ada rumus dengan beda variabel, tapi hitungannya tetap sama. Kita akan gunakan rumus sigma FIMI per sigma F. Jadi datanya ini didapat dari modul pertemuan ketiga mata kuliah statistika di UBSI. Ini ada batas kelas modal. Kelas pertama 30 sampai 39, 40 sampai 49 untuk kelas kedua, kelas ketiga 50 sampai 59, kelas keempat 60 sampai 69, sampai dengan kelas terakhir yaitu 90 sampai dengan 99. Kemudian dari kelas yang sudah ditentukan terdapat frekuensi yang sudah diketahui, di mana jumlah frekuensinya adalah 100. Kemudian sudah dicari nilai tengahnya. Untuk mencari nilai tengah kemarin sudah kita belajar bahwasanya tinggal nilai batas atas ditambah batas bawah dibagi 2, atau setengah nilai batas atas ditambah batas bawah gitu ya. Itu untuk nilai tengah. Kemarin sudah kita mencari tahu bagaimana menghitung nilai tengahnya. Kemudian sebelum kita jumlahkan, kita harus tahu terlebih dahulu nilai dari Fm atau F dikali M atau frekuensi dikali nilai tengah. Di mana untuk kelas pertama yaitu 2 dikali 34,5 menghasilkan 69. Begitu seterusnya. Kemudian dijumlahkan dari kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kemudian menghasilkan 7250. Ini adalah sigma Fm. Atau kalau di rumus yang satunya adalah sigma Fx. Gitu ya. Sedangkan rumusnya untuk nilai mean data berkelompok adalah
Sigma Fm dibagi sigma F. Sigma F dari mana? Dari total nilai frekuensi yaitu 100. Jadi 7.250 dibagi 100, maka rata-rata dari data ini diketahui adalah 72,5. Ini untuk mencari mean dari data yang berkelompok. Nanti akan dibagikan format Excel-nya, jadi kalian bisa mengetahui hitung-hitungan langsung dari setiap tabel. Oke, kita lanjut ke median. Median adalah nilai tengah dari kelompok data yang telah diurutkan, membesar atau mengecil. Artinya datanya sudah diurutkan terlebih dahulu, kemudian dicari nilai tengahnya, itulah namanya median. Datanya bisa dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Median sendiri ada dua macam, artinya kalau jumlah datanya ganjil, yaitu nilai yang paling tengah. Contoh jumlah datanya 5, berarti mediannya adalah data ketiga. Tapi kalau jumlahnya genap, itu harus dua nilai tengah dibagi 2. Ini contoh di bawah untuk median data tidak berkelompok. Yang pertama yang ganjil. Ada 9 data, 3, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 9, 10. Gitu ya. Kemudian untuk mencari nilai tengahnya, karena nilainya ganjil, kita tinggal melihat nilai tengahnya aja, yaitu angka nilai 6. Sedangkan untuk nilai yang jumlahnya genap, di sini ada 8, 5, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 18, ada 8 nilai. Kita harus cari terlebih dahulu nilai yang paling tengah, yaitu nilai 9 dan 11. Data keempat dan data kelima. Kemudian ditotalkan dikali dengan setengah. Hasilnya adalah 10. Gitu ya, itu untuk mencari median untuk data tidak berkelompok. Sedangkan untuk data yang berkelompok, kita juga ada rumusnya. Ini untuk data yang berkelompok, rumusnya adalah median sama dengan LM ditambah N dibagi 2 dikurang sigma F dibagi F dikali C. Di mana LM ini adalah tepi bawah kelas median, N adalah jumlah frekuensi atau jumlah datanya, 2 untuk pembaginya, kemudian dikurang sigma F. Sigma F adalah frekuensi kumulatif di atas kelas median, kemudian F adalah frekuensi kelas mediannya, kalau C adalah interval kelas. Dengan data yang sama, data yang sudah kita dapatkan frekuensinya, di mana kita mencari letak medianya terlebih dahulu. Karena datanya adalah 100, jadi kan nilai tengahnya adalah 50. Ya, karena 100 dibagi 2, 50. Kita lihat data ke-50 terletak di kelas berapa. Nih, kita lihat frekuensi pertama 2, frekuensi kedua 3, ketiga 11, keempat 20. Di sebelah sini ada untuk mengetahui totalnya. Jadi 2 tambah 3, 5. 5 tambah 11, 16. 16 tambah 20, 36. 36 tambah 32, 68. Jadi untuk data ke-50 terletak di kelas ke-5. Ini kelas di sini nih. Karena kalau di kelas ke-4 datanya baru 36. Oke, kalau untuk data ke-50 terletak di kelas ke-5, di mana di interval 70 sampai 79. Sehingga batas bawahnya LM, ini LM atau LO-nya, L0-nya, tapi bawahnya 69,5. 69,5. Tapi kelas bawah. Kemudian tadi ini sigma F-nya sama dengan 36. 36 adalah nilai sebelum median, nilai total sebelum median, nih 36. Kemudian F-nya adalah ya, letak median ya, tadi ya.
F adalah frekuensi kelas mediannya, karena terletak di interval atau kelas kelima, maka mediannya adalah 32. Sedangkan untuk sigma F frekuensi kumulatif di atas kelas median. Bukan yang ini ya, karena penjumlahan dari kelas pertama sampai kelas di bawah mediannya. Jadi totalnya adalah 36 untuk nilai sigma F. Ini kurang sigma, mohon maaf. Kemudian C-nya adalah 10. C itu interval kelasnya. Jadi setiap kelasnya itu totalnya adalah 10. Maka rumusnya adalah LM ditambah N dibagi 2 dikurang sigma F dibagi F dikali C. LM-nya 69, kemudian N-nya atau total datanya adalah 100 dibagi 2 dikurang sigma F-nya adalah 36, kemudian F-nya adalah 32 dikali 10. Dibagi dulu, dikurang 36, kemudian dibagi 32, dikali 10, kemudian dijumlahkan dengan 69,5. Menghasilkan 73,9. Ini adalah nilai dari median untuk data berkelompok. Modus untuk menyatakan gejala yang paling sering terjadi atau paling banyak muncul dipakai untuk pemusatan data. Jadi yang paling sering muncul atau paling banyak datanya itu disebut dengan modus. Untuk data tidak berkelompok ada beberapa contoh kasus modus. Yang pertama, di sini ada 3, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 8, 9. Yang paling banyak muncul adalah nilai 8, sehingga di data kelompok data A modusnya adalah 8. Sedangkan di data B, 3, 4, 4, 5, 8, 8, 9, 10, di mana ada dua data yang sering muncul, yaitu 4 dan 8. Jadi untuk modusnya yaitu 4 dan 8. Kalau di data C, kelompok data C itu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, di mana tidak ada yang sering muncul, semuanya memiliki sekali muncul. Jadi tidak ada modus pada data kelompok C. Kalau di kelompok D juga tidak ada modus karena hanya ada satu nilai, nilainya 2 semua. Maka tidak mempunyai modus. Untuk data berkelompok, rumusnya adalah mod sama dengan LMO atau tepi bawah kelas modus ditambah D1 dikali C dibagi D1 ditambah D2. Di sini juga di buku lain ada rumus yang berbeda, di mana rumusnya adalah L0 ditambah C dikali B1 dibagi B1 ditambah B2. Jadi kita gunakan rumus ini yang definisinya adalah LMO-nya itu adalah tepi bawah kelas modusnya, kemudian D1 itu selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus. Jadi hasil pengurangan dari kelas modus dan kelas sebelum modus. Kalau D2 itu selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus. Jadi kalau D1 selisih dengan kelas sebelumnya, kalau D2 selisih dengan kelas setelahnya atau sesudahnya. Kalau C itu selalu sama, yaitu interval kelas. Kita lihat menggunakan data. Dengan data yang sama, kita lihat ada frekuensinya juga sama, nilai tengah dan Fx. Oke, kita lanjut. Di mana data yang paling sering muncul adalah pada interval 70 sampai 79 atau kelas kelima. Dari mana? Kita tahu dari 32 nih. Jadi di antara frekuensi ini kan yang paling banyak di kelas kelima yaitu dengan 32 kali frekuensi. Jadi intervalnya terletak di 70 sampai 79. Batas kelas bawahnya 69,5. B1-nya tadi yang dibilang pengertiannya adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sebelumnya. Jadi frekuensi kelas modusnya kan 32 nih. Sementara frekuensi kelas modus sebelumnya adalah 20. Tadi pernyataannya adalah selisih antara 32 dengan 20 atau 32 dikurang 20, yaitu 12. Sedangkan untuk B2 selisih
frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya atau 25. Jadi 32 dikurang 25. Selisihnya adalah 7. Kemudian C itu adalah interval kelas. Kita lihat dari rumusnya. L mod sama dengan LMO ditambah D1 kali C dibagi D1 ditambah D2. 69 batas bawahnya. Kemudian ini dikali 10. Ini 69,5 ditambah 12 dikali 10, dikali C-nya 10, kemudian dibagi 12 ditambah 7. 120 dibagi 19, menghasilkan 75,8. Ini hasil dari modus untuk data berkelompok. Oke ya, saya review sekali lagi. Jadi kita sudah membahas perihal mean, median, modus. Jadi di semuanya itu ada data tidak berkelompok dan data berkelompok. Oke, setelah tadi kita membahas tentang mean, median, dan modus, kita akan masuk ke kuartil, desil, dan persentil. Apa sih kuartil, desil, dan persentil? Gambarnya sudah menggambarkan orang pusing gitu ya. Mudah-mudahan kalian masih bisa menyimak materinya. Jadi kita bahas satu persatu. Kalau kuartil adalah kelompok data yang sudah diurutkan. Tadi diurutkannya bisa dari kecil ke besar atau nilai terbesar ke yang terkecil, di mana ketika sudah diurutkan nilainya dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Ada 3 jenis untuk pembagian kuartil. Kuartil pertama itu kita sebut dengan kuartil bawah, kuartil kedua itu kuartil tengah, dan kuartil ketiga adalah kuartil atas. Kita masuk. Untuk penghitungan nilai kuartil juga ada nilai untuk data tidak berkelompok dan untuk data berkelompok. Kalau untuk data tidak berkelompok, rumusnya adalah nilai ke I, itu nilai keberapanya, N plus 1 dibagi 4. Karena dibagi menjadi 4. Kalau untuk data berkelompok, kuartil I atau kuartil keberapa yang ditanya itu sama dengan LQ plus IN dibagi 4 dikurang sigma F dibagi F dikali C. Untuk LQ-nya adalah tepi bawah kelas kuartil, N adalah jumlah frekuensi atau jumlah data, sigma F-nya adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas kuartil ke KI. Jadi sebelum kelas yang ditentukan. Kemudian kalau F adalah frekuensi kelas kuartil KI, kemudian untuk C adalah interval kelas. Itu rumus untuk. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Ini untuk kuartil data tidak berkelompok, di mana di sini ada 13 data, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 75, 80, 85, 95, dan 100. Totalnya adalah 13 data. Kita hitung yang pertama adalah kuartil ke-1. Jadi rumusnya IN plus 1. I adalah kuartil keberapanya, N adalah total nilai datanya, plus 1 dibagi 4. Jadi I dikali 13 plus 1. 13 dari total datanya, 13 plus 1 adalah 14. 14 dikali 1 adalah 14 dibagi 4. Hasilnya adalah 3,1/2. Jadi kuartil pertama terletak di antara nilai ketiga dan nilai keempat. Di sini nilai ketiga dan nilai keempat. Untuk menghitungnya yaitu nilai ketiga ditambah setengah dari nilai keempat min nilai ketiga. Atau nilai keempat dikurang nilai ketiga. Keempat dikurang ketiga yaitu 45 kurang 40 sama dengan 5, setengahnya adalah 2,5. Kemudian ditambah dengan nilai ketiga 40. Jadi 40 ditambah 2,5. Jadi kuartil 1 nilainya adalah 42,5. Kita lihat untuk kuartil 2,
nilai yang kedua, total N-nya adalah 13 per 1, tadi 13 tambah 1 adalah 14, dikali 2, 28, dibagi 4 adalah 7. Jadi kuartil kedua letaknya adalah nilai ke-7. Kita lihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kuartil kedua nilainya adalah 60. Untuk kuartil ketiga, itu adalah 3 dikali 13 plus 1. 13 plus 1 adalah 14, kemudian dikali 3 adalah 42, dibagi 4, maka ketemunya adalah 10, 1 per 2. Jadi nilai kuartil ketiga terletak di antara nilai ke-10 dan nilai ke-11. Menghitungnya sama seperti kuartil pertama tadi, nilai ke-10 ditambah setengah nilai ke-11 dikurang nilai ke-10. Nilai ke-11 adalah 85 ditambah dengan 80, ini dikurang dengan 80, hasilnya adalah 5, setengah dikali 5, yaitu 2,5. Kemudian ditambah dengan 80, kuartil ketiga nilainya adalah 82,5. Ini dikurang. Begitu ya. Jadi untuk data tidak berkelompok pada kuartil menghitungnya masih sangat sederhana. Oke, kita masuk kepada contoh kuartil untuk data berkelompok. Kita masih menggunakan data yang sama, di mana ada 7 kelas. Di sini sudah diketahui kelas Q1 terletak pada interval keempat, kelas Q2 interval ke-5, kelas ketiga interval ke-6. Dari mana kita tahu pembagian kelasnya? Jadi cara mengetahui kelasnya adalah kalau kuartil kan dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Artinya kalau 100% dibagi 4, setiap kelasnya adalah 25%. Kemudian kita hitung 100 dikali 25%, yaitu 25. Jadi kita hitung frekuensi ke-25 terletak di kelas berapa. Kita hitung akumulasi dari kelas pertama, kedua, ketiga. 2 ditambah 3, 5. 5 tambah 11 ada 16. 16 ditambah 20, 36. Jadi untuk nilai 25 terletak di kelas keempat di sini. Oke, untuk kelas kedua 50%, artinya 100 dikali 50%, yaitu 50. Nilai atau frekuensi ke-50 terletak di kelas berapa sih? Kita coba hitung ulang. 2 ditambah 3, 5, ditambah 11, 16, ditambah 20, 36, ditambah 32, 62. 36. Coba kita hitung dari frekuensi kelas pertama, 2 ditambah 3, 5, 5 ditambah 11, 16, 16 ditambah 20, 36, 36 ditambah 32, 68. Jadi, frekuensi ke-50 terletak di kelas ke-5. Sedangkan untuk frekuensi kelas ketiga, itu ngitungnya juga sama, yaitu 75%. 100 dikali 75% itu 75. Kita hitung 75 di kelas berapa, ketemunya di kelas ke-6 di sini. Maka diketahui kuartil pertama terletak di kelas ke-4, kuartil kedua terletak di kelas kedua, kuartil kedua terletak di kelas ke-5, kuartil ketiga terletak di kelas ke-6. Jadi sekarang kita hitung menggunakan rumus kuartil tadi. Ini jadi sudah diketahui kuartil pertama L0-nya, LQ-nya atau L kuartilnya, batas bawahnya 59,5 dari sini, tapi kelas bawahnya N adalah nilainya 100, sigma F-nya 16. 16 itu dari total frekuensi sebelumnya, 2 tambah 3 tambah 11. Kemudian FQ 20 itu nilai interval pada kuartilnya. Kemudian C adalah batas kelasnya. Untuk kuartil kedua, batas bawahnya adalah 69, N-nya sama 100, sigma F-nya adalah total dari
frekuensi atau kelas sebelum kuartil tersebut. Artinya dari 2, 3, 11, 20. Totalnya adalah 36. FQ-nya atau interval kuartilnya itu 32, C-nya adalah 10 sama. Begitu juga dengan kuartil ketiga, di mana batas bawahnya 79, total datanya atau frekuensinya adalah 100, kemudian sigma F-nya itu 68, dihitung dari 2 tambah 3 tambah 11 tambah 20 tambah 32, totalnya adalah 68. Kemudian frekuensi kuartilnya adalah 25. Kita hitung I1 sama dengan 59 LQ ditambah 1 adalah dari karena dicarinya adalah kuartil 1, maka 1 kali 100 dibagi 4 dikurang 16 dibagi 20. Kemudian dikali dengan 10. Hasil perkaliannya dijumlahkan dengan 59,5. Hasilnya adalah 64. Begitu juga dengan kuartil kedua, itu 69,5 dari sini, dari batas bawah kelasnya. Kemudian 2 dikali 100, 2 adalah dari yang ditanya kuartil keberapanya. Kemudian dibagi 4, dikurang 36. 36 dari mana? Dari sigma F-nya dibagi 32 atau dibagi frekuensi kuartilnya dikali 10. Kemudian dijumlahkan dengan 69,5. Hasilnya 73,9. Di kuartil ketiga pun sama, bedanya hanya batas bawah kelasnya, kemudian ini adalah I-nya atau kuartilnya, kemudian kali 100 dibagi 4 dikurang 68 dibagi 25 dikali 10. Kemudian dijumlah dengan 79,5 menghasilkan 82,3. Inilah nilai-nilai dari kuartil 1, 2, dan 3. Nanti untuk hitungan lebih jelasnya bisa dilihat dari hitungan yang ada di Excel-nya. Ini untuk penjelasan terlebih dahulu dari mana nilai-nilainya, bagaimana cara mengetahui kelas kuartil pertama, bagaimana cara mengetahui kelas kuartil kedua, dan bagaimana cara mengetahui kelas kuartil ketiga. Selanjutnya desil. Desil adalah kelompok data yang sudah diurutkan membesar atau mengecil, kemudian dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Kalau untuk data tidak berkelompok, rumusnya adalah I kali N ditambah 1 dibagi 10. Bedanya dengan kuartil tadi dibagi 4, kalau desil dibagi 10. Rumus untuk desilnya pun sama, dibaginya tadi kalau kuartil dibagi 4, ini dibagi 10. Cara menghitungnya juga masih sama, untuk menentukan kelasnya tadi tinggal dibagi saja, 100% dibagi 10. Kemudian ketemu kelasnya. Itu untuk mencari nilai desil. Untuk mencari nilai persentil itu dibagi dengan 100. Misalnya, ini dibagi dengan 100. Ini untuk contohnya juga, bedanya hanya dibagi dengan 100. Cara menghitungnya masih sama dengan kuartil, desil, persentil. Hanya pembaginya saja yang berbeda. Oke, demikian penjabaran perihal kuartil, desil, dan persentil untuk data tidak berkelompok dan data berkelompok. Oke, untuk penjabaran materinya tadi sudah disampaikan dari main, median, modus, kemudian kuartil, desil, persentil. Ini ada slide yang nantinya akan dibagikan ke kalian untuk belajar cara menghitung setiap main, median, modus, kuartil, desil, dan persentilnya. Di sini dengan data yang sama seperti yang di materi, data ini didapat dari modul yang diberikan oleh BSI. Ini hitungan meannya, kemudian di bawahnya ada median, modus, kuartil, desil, persentil. Untuk dispersi nanti akan dijelaskan secara lanjut. Untuk setiap pembahasan
Di Excel-nya juga nanti akan dibuatkan videonya, akan di-share di link selanjutnya. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.